Kereta kuda berhenti di gerbang sebuah tanah milik Estate saat matahari mulai terbenam. Isyana turun perlahan, membersihkan debu dari gaun hijaunya, dan mendengar sesuatu yang mencubit hatinya. Tangisan bayi yang datang dari dalam rumah, tangisan putus asa yang seolah memohon untuk dirawat. Ia hanya berniat meminta air dan melanjutkan perjalanannya, namun saat itu ia melihat pria itu. Jaka muncul di beranda, menggendong dua makhluk kecil di lengannya, satu di setiap sisi, mencoba menenangkan keduanya, sekaligus sambil menggoyangkan tubuhnya dari sisi ke sisi. Wajahnya penuh kelelahan, janggutnya tumbuh lebat, kemejanya kusut, matanya cekung karena tidak tidur nyenyak selama berbulan-bulan. Saat itulah, melihat pria kuat itu mencoba menjadi ibu sekaligus ayah, Isyana menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata-kata yang akan mengubah dua kehidupan selamanya. Jika Gusti mengizinkan saya tinggal, saya akan merawat mereka. Dan apa yang tampak hanya sebagai tindakan kebaikan di sore hari yang biasa, berubah menjadi kisah cinta yang paling tidak mungkin dan paling tulus yang pernah disaksikan tanah ini. Jika Anda percaya bahwa terkadang Tuhan menempatkan orang yang tepat di jalan kita pada saat yang tepat, tinggalkan like Anda sekarang. Berlanggananlah ke kanal Cerita dari Desa dan aktifkan lonceng untuk menerima kisah-kisah yang memeluk hati. Dan beritahu kami di kolom komentar, dari bagian mana Indonesia Anda menonton ini? Mari kita mulai. Di akhir abad ke-19, di daerah terpencil Indonesia, kisah-kisah seperti ini adalah hal yang umum. Jalan tanah berliku-liku di antara perbukitan yang tertutup hijau, melintasi tanah milik yang tampak seperti pulau peradaban di tengah pedesaan Indonesia yang luas. Isyana telah melakukan perjalanan 3 hari sejak meninggalkan desa terakhir, membawa serta hanya sebuah koper kulit usang, rosario ibunya, dan harapan keras kepala dari orang yang masih percaya bahwa hari esok bisa lebih baik dari kemarin. Ia bukan tipe orang yang mudah menangis, tidak pernah. Ketika demam merenggut kedua orang tuanya di bulan yang sama, ia menangis 3 hari berturut-turut, lalu mengeringkan air matanya untuk selamanya, atau setidaknya begitulah pikirnya. Ia bekerja di rumah nenek Lucinda selama 8 bulan, memasak, mencuci, merawat wanita tua itu, sampai hati wanita itu memutuskan untuk beristirahat di suatu pagi minggu. Keponakan-keponakannya menjual segalanya, dan Isyana kembali berada di jalan dengan beberapa koin di sakunya, dan kepastian yang menyakitkan bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang aman bagi seorang gadis sendirian tanpa keluarga. Tanah milik Jaka muncul hampir secara kebetulan di akhir sore Agustus itu. Isyana lelah, haus, kakinya pegal di dalam sepatu botnya yang usang. Ia melihat gerbang kayu, rumah bata yang dicat putih, kandang sapi, ayam-ayam yang menggaruk di halaman. Tampaknya tempat yang makmur, teratur, jenis properti di mana mereka mungkin membutuhkan bantuan. Ia turun dari gerobak penarik yang memberinya tumpangan sampai di sana. Ia berterima kasih dengan isyarat dan berjalan menuju gerbang, melatih kata-kata di benaknya. Selamat sore, saya mencari pekerjaan. Saya bisa memasak, mencuci, menjahit. Namun kata-kata itu tercekat di tenggorokannya saat ia mendengar tangisan. Ada 2 bayi menangis serempak. Suara melengking dan putus asa yang bergema di rumah itu. Isyana mengenal tangisan itu. Ia pernah membantu ibunya dalam beberapa persalinan. Ia pernah menimang banyak bayi baru lahir. Itu adalah tangisan kelaparan, popok basah, penelantaran. Ia bertepuk tangan di dekat gerbang dan menunggu dengan hati berdebar, tidak tahu mengapa. Beberapa menit berlalu hingga pintu rumah terbuka dan pria itu muncul. Jaka tinggi, bahunya lebar, dibentuk oleh pekerjaan di ladang. Ia memiliki rambut gelap dan acak-acakan, serta ekspresi yang mencampur kelelahan dengan sesuatu yang mirip dengan rasa malu. Di lengannya, dibungkus kain katun yang sudah menguning karena pemakaian, ada 2 bayi yang menendang dan menjerit seolah dunia akan berakhir. "Selamat sore," kata Isyana dengan suara tegas meskipun gugup. "Maaf mengganggu, saya hanya ingin meminta sedikit air jika Anda bisa." Jaka turun dari tangga beranda, sedikit terhuyung, jelas tidak terkoordinasi untuk menahan 2 anak sekaligus. Ia memiliki lingkaran hitam yang dalam di bawah matanya, janggut beberapa hari, kemeja bernoda susu muntah. "Air, ada," jawabnya dengan suara serak karena lelah. "Tapi saya tidak bisa melepaskan mereka berdua sekarang. Jika Anda mau, ada kendi di dapur. Anda bisa masuk dan mengambil sendiri." Isyana ragu hanya sedetik sebelum membuka gerbang dan masuk ke halaman. Ia mendekatinya dan melihat bayi-bayi itu lebih baik. Mereka kembar, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dilihat dari pakaian yang berbeda, mereka tidak mungkin lebih dari 4 atau 5 bulan.
Wajah mereka merah karena menangis terus-menerus, tangan kecil mereka terkepal erat. "Mereka lapar?" tanya Isyana tanpa bisa menahan nalurinya. Jaka menghela napas panjang dan lelah. Mereka punya segalanya. Lapar, popok kotor, rewel, entahlah. "Saya tidak mengerti anak-anak, Nona, saya hanya mencoba." Namun, suaranya bergetar, dan ia memalingkan muka, malu mengakui kelemahannya di depan orang asing. Isyana melihat sekeliling. Rumah itu berdiri kokoh, tetapi kekacauan terlihat bahkan dari jauh. Pakaian tergantung sembarangan di jemuran, kebun perlu dibersihkan dari rumput liar, ayam-ayam naik ke beranda. Itu adalah kekacauan seorang pria yang nyaris bertahan. "Anda sendirian di sini?" tanyanya. Sudah tahu jawabannya. "Saya," jawab Jaka, mencoba menimang bayi-bayi itu untuk menenangkan mereka, tetapi gerakan yang tidak terkoordinasi itu justru memperburuk keadaan. "Istri saya, dia pergi tak lama setelah mereka berdua lahir. Saya punya beberapa buruh harian yang datang di siang hari untuk membantu dengan ternak, tetapi untuk rumah, untuk anak-anak hanya saya." Isyana merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya, campuran belas kasihan dan pengakuan. Ia tahu bagaimana rasanya membutuhkan bantuan dan tidak memiliki siapapun. Ia tahu bagaimana rasanya tenggelam sendirian sambil mencoba mengurus segalanya. Dan di sana ada seorang pria yang jelas-jelas tenggelam dalam tanggung jawab yang tidak tahu cara mengatasinya. Tanpa banyak berpikir, ia mengulurkan tangannya. "Biar saya gendong salah satu dari mereka." Jaka menatapnya dengan terkejut, lalu dengan sesuatu yang mirip kelegaan putus asa. Ia menyerahkan anak perempuan itu, dan Isyana menerimanya dengan kokoh. Menyesuaikan tubuh kecil itu ke dadanya. Menopang kepalanya di bahunya, ia mulai menimangnya perlahan dengan gerakan ritmis yang terekam dalam ingatannya sejak membantu ibunya. Ia menyenandungkan lagu Nina Bobo dengan lembut, salah satu lagu yang dinyanyikan oleh para ibu di desa secara turun-temurun. Anak perempuan itu merasakan sentuhan yang kokoh dan ritme yang tepat, mulai tenang. Pertama tangisan mereda, lalu berubah menjadi rengekan terputus-putus, sampai akhirnya berhenti. Dan makhluk kecil itu menyandarkan kepalanya di bahu Isyana dengan helaan napas. Jaka menatap kejadian itu seolah melihat keajaiban. Selama 4 bulan, ia tidak pernah berhasil melakukan itu. Ia tidak pernah melihat bayi-bayi itu tenang begitu cepat. "Bagaimana Anda melakukannya?" tanyanya dengan terkesan. Isyana tersenyum tipis, tanpa berhenti menimang. "Anak-anak merasakan ketika seseorang gugup. Anda tegang, lelah. Mereka merasakannya dan menjadi lebih buruk. Diperlukan ketenangan dan tahu cara menggendong mereka." Ia melihat anak laki-laki di lengan Jaka yang masih merengek, yang itu lapar. "Kapan terakhir kali mereka makan?" Jaka melihat ke langit mencoba mengingat, yang sudah merupakan tanda bahwa terlalu lama. "Tadi pagi, kurasa. Saya mencoba memberi mereka susu sapi yang diencerkan dengan air, tetapi mereka memuntahkannya setengahnya." Isyana mengernyit. Susu sapi murni terlalu berat untuk bayi sekecil itu. Harus diencerkan dengan baik, dihangatkan, dan diberikan perlahan dengan sabar. Ia berjalan menuju beranda, masih menimang anak perempuan yang kini tidur nyenyak di bahunya. Jaka mengikutinya dengan anak laki-laki di lengannya, yang menangis sedikit lebih sedikit, seolah merasakan bahwa bantuan telah tiba. Dapurnya persis seperti yang diharapkan Isyana. Kekacauan terorganisir seorang pria yang hidup sendiri. Panci kotor menumpuk, sisa makanan di atas meja, tungku kayu dengan abu dingin. Tetapi itu memiliki potensi, memiliki struktur. Isyana duduk di kursi sambil memegang anak perempuan di pangkuannya, dan menatap Jaka dengan ekspresi yang dimiliki wanita praktis ketika mereka mengevaluasi situasi dan sudah tahu persis apa yang harus dilakukan. "Apakah Anda punya susu segar, air bersih, kain bersih untuk popok?" Jaka mengangguk pada ketiga pertanyaan itu, masih berdiri, menimang anak laki-laki dengan canggung. "Kalau begitu, saya akan menyiapkan makanan mereka, sementara Anda menyalakan tungku. Setelah itu saya akan mengganti popok mereka dan memandikan mereka. Mereka sangat membutuhkannya." Jaka berdiri terpaku menatap wanita, yang muncul entah dari mana itu, dan mengambil alih kendali situasi dengan begitu alami, yang belum pernah ia lihat selama berbulan-bulan. Ia seharusnya mengatakan tidak. Ia seharusnya berterima kasih dan mengantarnya pergi. Bagaimanapun, ia tidak mengenal gadis itu. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Ia tidak bisa begitu saja menerima bantuan orang asing. Tetapi kelelahan itu begitu besar, kebutuhan itu begitu besar, dan untuk pertama kalinya dalam 4 bulan, ia merasa mungkin ia tidak harus menanggung semuanya sendirian. "Saya tidak bisa membayar Anda,"
katanya tiba-tiba. Kejujuran kasar dari orang yang tidak tahu berbohong. Saya tidak punya cara untuk mempekerjakan siapapun sekarang. Uang sedang menipis. Isyana menatapnya. Pada bayi-bayi itu, pada rumah yang membutuhkan perawatan. Ia memikirkan perjalanan yang harus ia lalui. Desa-desa di mana ia mungkin menemukan pekerjaan, ketidakpastian yang menantinya. Dan kemudian ia menatap pria bermata lelah itu, menggendong bayi yang akhirnya berhenti menangis, dan ia tahu bahwa disinilah ia perlu berada. Jika Anda mengizinkan saya tinggal, saya akan merawat mereka, katanya. Suaranya jelas dan tegas, tanpa meminta, tanpa memohon, hanya menawarkan. Anda tidak perlu membayar saya dengan uang. Beri saya tempat tinggal dan makanan, dan biarkan saya tinggal. Bayi-bayi ini membutuhkan seorang ibu. Anda membutuhkan bantuan, dan saya membutuhkan sebuah rumah. Kita akan saling membantu. Jaka terdiam memproses kata-kata itu. Itu adalah tawaran yang terlalu sederhana untuk menjadi kenyataan atau terlalu murah hati untuk menjadi nyata. Ia menatap gadis itu, mencoba membaca di wajahnya tanda-tanda niat buruk. Tetapi yang ia lihat hanyalah kelelahan, kejujuran, dan tekad yang tenang. Anda bahkan tidak tahu nama saya, katanya, mengujinya. Saya juga tidak tahu nama Anda, Isyana, jawabnya. Dan nama Anda, Jaka. Mereka berdiri begitu saja, saling memandang, dua orang asing yang disatukan oleh kebutuhan dan oleh tangisan bayi-bayi yang akhirnya berhenti. Baiklah, kata Jaka akhirnya, mengejutkan dirinya sendiri. Anda bisa tinggal, tetapi hanya sampai saya lebih teratur, sampai saya menemukan seseorang yang permanen. Isyana tersenyum tipis. Tahu bahwa permanen adalah kata yang jarang dipenuhi oleh kehidupan. Baiklah, ia setuju. Dan demikianlah, tanpa kontrak, tanpa saksi, tanpa janji besar, dimulailah kisah Jaka dan Isyana. Ia menyiapkan susu hangat yang diencerkan, memberi makan kedua bayi dengan sabar, mengganti popok kotor mereka, memandikan keduanya dengan air hangat, menggunakan bak mandi besar di dapur, menyenandungkan lembut sambil mencuci setiap lipatan kulit halus mereka. Jaka berdiri mengamati, belajar, melihat bagaimana ia membuat apa yang baginya mustahil tampak mudah. Ketika bayi-bayi itu bersih, diberi makan, dan tidur nyenyak di tempat tidur sementara mereka, Isyana melihat sekeliling dan menghela napas. Besok saya akan merapikan dapur ini dengan baik, katanya lebih pada dirinya sendiri. Dan saya perlu mencuci semua pakaian ini dan kebun ini perlu dibersihkan dari rumput liar. Dan besok, Jaka menyela dengan suara lebih lembut. Hari ini Anda sudah melakukan terlalu banyak. Anda pasti lelah dari perjalanan. Isyana menatapnya dan melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Syukur. Yang tulus. Kamar tamu ada di sana di ujung, lanjutnya. Menunjuk. Tidak banyak, tapi ada tempat tidur bersih dan jendela. Isyana berterima kasih dengan isyarat dan mengambil kopernya. Kamarnya memang sederhana, tetapi ada tempat tidur kayu dengan kasur jerami, peti tua, dan jendela yang menghadap ke kebun. Itu lebih dari yang ia miliki selama beberapa bulan terakhir. Ia berbaring dengan pakaiannya, kelelahan, dan mendengarkan suara malam di pedesaan, jangkrik bernyanyi, angin di pepohonan, lenguhan sapi yang jauh. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu lama, Isyana tertidur merasa bahwa ia mungkin telah menemukan tempat untuk menjadi miliknya. Di dapur, Jaka membuat kopi encer dan duduk di meja sambil menatap boks bayi di mana anak-anaknya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Ia memikirkan Leonor, istrinya yang telah ia kehilangan begitu cepat, dan merasakan sakit yang familiar menekan dadanya. Tetapi bersama dengan rasa sakit itu ada sesuatu yang baru, sedikit kelegaan, perasaan bahwa mungkin ia akan berhasil bertahan hidup, bahwa mungkin ia tidak sendirian seperti yang ia pikirkan. Ia belum tahu itu. Tetapi gadis berbaju hijau di sebelahnya yang muncul meminta air akan mengubah segalanya. Ia akan mengajari anak-anaknya untuk tersenyum. Ia akan membawa keteraturan ke dalam kekacauan dan, yang terpenting, ia akan mengajari Jaka sendiri bahwa hati memiliki kapasitas yang aneh untuk sembuh ketika seseorang paling tidak menduganya. Tetapi itu rakyatku, masih akan datang. Untuk saat ini, pada malam pertama itu, hanya ada dua orang asing di bawah satu atap, disatukan oleh kebutuhan dan oleh harapan diam-diam, bahwa mungkin saja, hari esok akan sedikit lebih ringan dari hari ini. Matahari belum terbit ketika Isyana terbangun di pagi pertamanya di tanah milik itu. Tubuhnya menuntut karena kelelahan perjalanan, tetapi telinganya yang terlatih menangkap suara yang ia kenal baik, rengekan rendah bayi yang terbangun karena lapar. Ia bangkit, merapikan gaunnya yang kusut, dan berjalan tanpa alas kaki ke dapur.
Jaka sudah ada di sana mencoba menyalakan tungku kayu dengan satu tangan sambil memegang anak laki-laki dengan tangan lainnya. Api tidak mau menyala, asap membubung, bayi itu merengek, dan pria itu memiliki ekspresi seseorang yang sedang bertempur dalam pertempuran yang pasti kalah sejak awal. Isyana tidak mengatakan apa-apa, hanya mengambil bayi itu dari pelukannya dengan lembut, memberi isyarat padanya untuk mengurus api, dan mulai menimang si kecil Vian sambil berjalan di dapur. Beginilah ia belajar dari ibunya, lebih sedikit kata, lebih banyak tindakan. Jaka berhasil menyalakan api pada percobaan ketiga dan menoleh ke belakang. Isyana sedang menyenandungkan dengan lembut. Anak laki-laki itu hampir tertidur lagi di bahunya, dan ia menggerakkan panci dengan tangan bebasnya, seolah itu adalah hal paling alami di dunia. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, campuran rasa syukur dan rasa bersalah. Syukur atas bantuan, bersalah karena membutuhkannya. "Selamat pagi," katanya dengan suara yang masih serak karena mengantuk. "Selamat pagi," jawab Isyana, tanpa berhenti menimang. "Apakah ada sarapan atau Anda biasanya hanya minum kopi?" Jaka menggaruk janggutnya yang tumbuh dengan sedikit malu. "Biasanya hanya kopi dan sepotong roti kemarin jika ada." Isyana membuat ekspresi tidak setuju. "Pria yang bekerja di ladang perlu makan enak. Apakah Anda punya tepung jagung, telur, gula aren?" Ia merasakannya, dan Isyana menghela napas lega. "Kalau begitu, hari ini akan ada roti jagung hangat dan telur orak-arik. Apakah Anda akan bekerja di ladang? Saya perlu memeriksa ternak, perbaiki pagar di dekat padang rumput utara yang rusak karena hujan minggu lalu. Jadi, pergilah, saya yang urus di sini." Kemudahan dengan mana ia mengambil alih komando seharusnya membuatnya kesal, tetapi tidak. Jaka menyesap kopi encernya, mengamati Isyana menyiapkan adonan roti jagung dengan gerakan yang pasti, dan memutuskan untuk percaya. Ia pergi ke ladang saat matahari mulai menyinari cakrawala, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia tidak membawa bayi-bayi itu terikat di punggungnya dengan selendang darurat. Ia menyerahkannya padanya dan pergi bekerja sungguhan, tanpa harus berhenti setiap kali ada tangisan, tanpa harus berlari pulang setiap saat. Pekerjaan mengalir berbeda hari itu. Jaka memperbaiki pagar, memeriksa sapi, memerah susu sapi yang membutuhkannya, berbicara dengan dua buruh yang datang untuk membantu penanaman. Para pria merasa aneh dengan ketidakhadiran bayi-bayi. "Apakah Anda berhasil mendapatkan pengasuh, Tuan?" tanya Don Domingo, yang tertua. "Saya mendapat bantuan," jawab Jaka tanpa memberikan rincian. Dan para pria tidak mendesak, karena di pedesaan seseorang belajar menghormati keheningan orang lain. Ketika Jaka kembali untuk makan siang, transformasi rumah itu mengejutkannya. Dapurnya bersih, teratur, beraroma makanan sungguhan. Isyana telah menyiapkan nasi, kacang-kacangan, tumisan labu, dengan macaca. Meja ditata dengan taplak meja, piring, dan peralatan makan di tempatnya. Bayi-bayi tidur nyenyak di boks yang ia seret ke dekat jendela tempat angin sepoi-sepoi sore masuk. "Duduklah," katanya, melepas celemeknya dan menyajikan makanan. Jaka duduk sedikit canggung, tidak terbiasa disajikan. Ketika ia mencicipi makanannya, ia merasakan sengatan di tenggorokannya. Rasanya pas, hangat, dibuat dengan cermat. Itu adalah jenis makanan yang dimasak Leonor. Jenis makanan yang mengubah rumah menjadi tempat tinggal. Ia makan dalam diam, dan Isyana menghormati keheningan itu, menyajikan makanannya sendiri setelah itu, dan makan sambil berdiri, bersandar di konter, seperti wanita yang belum merasa memiliki ruang itu. "Makanannya enak," kata Jaka akhirnya, membersihkan piringnya. "Terima kasih." "Sama-sama," jawab Isyana. Dan setelah jeda, "Saya menemukan pakaian bayi di peti di ruang tamu. Itu milik si kembar." Jaka mengangguk dengan rahang mengeras. "Itu milik istri saya. Ia membuatnya sebelum mereka lahir. Saya tidak punya keberanian untuk menggunakannya." Isyana mengukur kata-katanya sebelum berbicara. "Jika Anda mengizinkan, saya akan mencucinya dan memakaikannya pada mereka." Pakaian yang mereka kenakan sudah sangat usang. Ia berdiri diam sejenak menatap piring kosong. Menggunakan pakaian yang dijahit Leonor dengan begitu penuh kasih tampaknya mengkhianati ingatannya. Tampaknya mengakui bahwa kehidupan terus berlanjut tanpanya. Tetapi pada saat yang sama, menolak itu untuk anak-anaknya berarti menolak hadiah terakhir yang ditinggalkan ibu mereka. "Anda bisa menggunakannya," katanya, dengan suara pelan, bangkit dari meja. "Saya akan kembali ke ladang." Dan ia keluar dengan cepat sebelum Isyana bisa melihat emosi di wajahnya. Hari-hari berlalu dengan ritme baru ini, sebuah rutinitas yang terbentuk tanpa perlu banyak kata.
Isyana bangun sebelum matahari terbit, menyalakan api, menyiapkan kopi kental dan makanan berlimpah, memberi makan bayi-bayi itu, mengganti popok mereka, memandikan mereka, menyanyikan lagu Nina Bobo sambil melakukan pekerjaan rumah. Jaka bekerja di ladang, kembali untuk makan, melihat anak-anaknya bersih dan bahagia, dan merasakan beban di pundaknya sedikit meringan setiap hari. Ia tidak banyak bicara, tidak pernah menjadi pria yang mudah bicara, tetapi ia mengamati. Ia mengamati bagaimana Isyana berbicara kepada bayi-bayi saat mengganti popok mereka, menjelaskan setiap gerakan, seolah-olah mereka mengerti. Ia mengamati bagaimana ia menyenandungkan lembut saat menggantung pakaian di jemuran. Melodi-melodi tua yang tidak pernah ia dengar sejak kecil. Ia mengamati bagaimana ia merapikan rumah dengan hati-hati, menghormati benda-benda Leonor tanpa mencoba menghapus kehadirannya. Pada hari ke-10, sesuatu terjadi yang tidak diduga Jaka. Ia sedang berada di beranda menyesuaikan beberapa perlengkapan ketika ia mendengar tawa melengking, jernih, bayi, menemukan kegembiraan. Ia melepaskan kulitnya dan berlari ke dalam. Di ruang tamu, Isyana duduk di lantai bersila, dengan Fian di pangkuannya. Ia membuat wajah lucu, menyembunyikan wajahnya di balik tangannya, dan tiba-tiba muncul, dan anak itu tertawa. Ia tertawa dengan tawa riang yang dimiliki bayi. Ana terbaring di atas selimut di sampingnya, menendang-nendang di udara mencoba menarik perhatian. Jaka berdiri di pintu dengan hati yang mencelos, dengan cara yang berbeda. Anak-anaknya tertawa. Dalam 4 bulan kehidupan, ia tidak pernah mendengar suara itu. Ia pernah mendengar tangisan, rengekan, celotehan, tetapi tidak pernah tawa, dan di sana dipicu oleh gadis yang datang kurang dari 2 minggu yang lalu dan sudah mengenal anak-anaknya lebih baik darinya. Isyana menyadari kehadirannya dan berhenti sedikit malu. "Maaf, saya membuat terlalu banyak suara." "Tidak," kata Jaka dengan suara lebih emosional dari yang ia rencanakan. "Jangan berhenti, mereka bahagia." Ia tersenyum, senyum kecil, tetapi tulus, dan kembali membuat wajah. Fian tertawa lagi. Dan kali ini Ana juga tertawa kecil. Jaka duduk di kursi goyang yang dulunya milik Leonor dan hanya duduk di sana mengamati pemandangan yang tampak begitu sederhana, tetapi mewakili begitu banyak. Kehidupan kembali memasuki rumah itu. Kegembiraan memenuhi sudut-sudut yang sebelumnya dipenuhi kesedihan. Ia tidak tahu harus memberi nama apa pada apa yang ia rasakan, tetapi ia tahu itu penting, itu perlu, itu berbahaya, karena mulai terbiasa dengan itu berarti kehilangan itu akan menyakitkan. Dan Jaka sudah cukup menderita. Kesulitan pertama muncul pada suatu sore di pasar di desa. Jaka perlu menjual keju dan membeli bahan makanan, dan Isyana meminta untuk ikut bersamanya. Ia membutuhkan benang jahit dan kain untuk membuat popok baru. Mereka pergi berempat. Jaka memimpin kereta, Isyana di sampingnya, memegang Ana dan Fian dalam keranjang di belakang. Desa itu tidak besar, mungkin sekitar 50 rumah di sekitar gereja dan alun-alun utama. Jaka mengenal semua orang dan semua orang tahu tentang tragedinya. Istrinya yang muda meninggal dalam persalinan. Jadi ketika mereka tiba di alun-alun dan orang-orang melihat duda itu dengan seorang gadis muda di sampingnya, gosip segera dimulai. Nyonya Mercedes, istri pandai besi, adalah orang pertama yang mendekat. "Jaka, sungguh mengejutkan melihat Anda di desa." "Dan siapa nona ini?" "Ini Isyana. Ia membantu saya dengan anak-anak," jawabnya dengan formal. Alis Nyonya Mercedes terangkat, "Tinggal di tanah milik." Nada itu syarat dengan penghakiman yang terselubung. "Tinggal?" Konfirmasi Jaka, mengeraskan suaranya. "Karena saya butuh bantuan dan ia butuh pekerjaan." "Apakah ada masalah, Nyonya Mercedes?" Wanita itu sedikit mundur, tetapi tidak menyerah. "Tidak ada masalah, tetapi orang-orang berbicara." "Bukan begitu, Jaka. Seorang gadis lajang tinggal bersama seorang duda, keduanya masih muda. Itu tidak baik untuk reputasinya maupun untuk Anda." Isyana, yang selama ini diam, berbicara untuk pertama kalinya. "Reputasi saya, Nyonya, adalah seorang wanita pekerja keras dan jujur, dan reputasi Tuan Jaka adalah seorang pria lurus yang membesarkan 2 anak sendirian dan membutuhkan bantuan. Jika orang ingin berbicara buruk tentang orang yang bekerja dan merawat anak-anak, masalahnya bukan pada kami, tetapi pada mereka yang lidahnya terlepas dan kepalanya kosong." Jawaban itu begitu tegas dan cepat sehingga Nyonya Mercedes terdiam. Jaka menyembunyikan senyumnya dan mereka melanjutkan perjalanan, tetapi kerusakan telah terjadi. Selama seluruh pasar, Jaka merasakan tatapan, mendengar bisikan. Para wanita memandang Isyana dengan curiga. Para pria memandangnya dengan keingintahuan jahat.
Ia melihat ketika Don Augusto, pemilik toko, berkomentar pelan kepada asistennya dan keduanya tertawa sambil melihat ke arahnya. Ia merasakan amarah naik, tetapi ia menelannya. Tidak ada gunanya bertengkar dengan seluruh desa. Mereka membeli apa yang diperlukan dalam diam dan kembali ke kereta. Dalam perjalanan pulang, Isyana terlalu diam. Jaka merasakan ketegangan di bahunya. Cara ia memegang Ana lebih kuat dari yang diperlukan. Jangan pedulikan apa yang mereka katakan, katanya. Ketika mereka sudah berada di jalan, orang-orang di desa memang begitu. Mereka berbicara tentang segalanya dan semua orang. Saya tidak peduli apa yang mereka bicarakan tentang saya, jawabnya dengan suara terkendali. Tetapi saya tidak ingin Anda mendapat masalah karena saya. Jika Anda lebih suka saya pergi. Tidak, potong Jaka lebih cepat dari yang ia rencanakan. Saya tidak suka. Anda tinggal. Keheningan yang mengikuti berbeda dari yang lain. Itu memiliki beban, kesadaran bahwa situasi ini tidak sederhana. Bukan hanya majikan dan karyawan, bukan hanya bantuan sementara, itu adalah sesuatu yang menjadi perlu, penting, dan karena itu berbahaya. Ketika mereka tiba di tanah milik, Isyana membawa bayi-bayi itu masuk dan Jaka mengurus kudanya. Ia berlama-lama lebih dari yang diperlukan di kandang, menyikat hewan dengan gerakan lambat, mencoba menertibkan pikirannya. Apa yang ia lakukan? Membiarkan seorang gadis yang baru saja ia kenal tinggal di rumahnya, merawat anak-anaknya, menempati ruang yang dulu milik Leonor. Tetapi, pada saat yang sama, bagaimana mungkin ia menyangkal bahwa hidup telah membaik, bahwa anak-anaknya bahagia, bahwa ia sendiri berhasil bernapas dengan baik untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ketika ia memasuki rumah, aroma makan malam menyambutnya. Isyana telah menyiapkan sup daging sapi dengan sayuran. Roti segar mendingin di atas meja. Bayi-bayi itu ada di boks mereka, bersih dan puas. Ia sedang mencuci piring di wastafel, rambutnya dikuncir sanggul longgar, beberapa helai rambut terlepas dan membingkai wajahnya. Untuk pertama kalinya, Jaka benar-benar menatapnya, bukan sebagai gadis yang muncul untuk membantu, tetapi sebagai wanita. Ia melihat ia memiliki mata yang indah, gelap dan ekspresif. Ia melihat bahwa senyumnya ketika muncul menerangi seluruh wajahnya. Ia melihat bahwa ia memiliki tangan yang halus, tetapi kuat. Tangan dari orang yang tidak takut kerja keras, dan ia merasakan sesuatu bergerak di dadanya, sesuatu yang tidak ia rasakan sejak lama sehingga ia lupa namanya. Takut dengan pikirannya sendiri, ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Saya akan mencuci tangan untuk makan malam, gumamnya, dan keluar ke halaman belakang. Mereka makan malam dalam diam malam itu, tetapi itu adalah keheningan yang berbeda, syarat dengan hal-hal yang tidak terucapkan. Setelah makan, Isyana membereskan piring, dan Jaka menatap api yang padam di tungku kayu. Isyana tiba-tiba memanggilnya. Ia berhenti dan berbalik. Ya, terima kasih untuk segalanya, untuk bayi-bayi, untuk rumah, karena Anda telah tinggal. Ia menatapnya lama sekali, dan Jaka melihat bahwa ia juga telah berpikir untuk pergi. Saya tinggal karena saya ingin tinggal, katanya akhirnya. Karena di sini saya merasa berguna, saya merasa seperti di rumah. Sudah lama saya tidak merasa seperti ini. Kejujurannya benar-benar melucutinya. Ia hanya mengangguk, tidak dapat berkata lebih banyak, dan mundur ke kamarnya. Hari-hari terus berlalu, dan bersama dengan itu datanglah keintiman diam yang tidak direncanakan oleh salah satu dari mereka. Jaka mulai kembali lebih awal dari ladang. Bukan karena pekerjaan berkurang, tetapi karena ia ingin melihat anak-anaknya bangun. Ia ingin mendengar mereka tertawa, ia ingin hadir. Dan Isyana mulai bertanya tentang tanah milik itu, tentang ternak, tentang penanaman, benar-benar tertarik pada pekerjaannya. Mereka mulai bercakap-cakap selama makan. Pertama tentang hal-hal praktis. Saya perlu membeli lebih banyak kain. Sapi pera itu sedang hamil. Kemudian, tentang hal-hal yang lebih besar. Ia menceritakan bagaimana ia mewarisi tanah milik dari ayahnya, tentang kerja keras bertahun-tahun untuk membuat tanah itu produktif. Ia menceritakan tentang masa kecilnya di desa bersama orang tuanya, tentang bagaimana ia belajar menjahit dari neneknya, tentang mimpi-mimpi yang ia miliki dan yang telah direnggut oleh kehidupan. Dan suatu malam, hampir sebulan setelah kedatangan Isyana, terjadilah momen yang akan mengubah segalanya lagi. Ana demam. Demam yang dimulai sore hari dan memburuk di malam hari. Isyana telah memberinya kompres, memberinya teh, tetapi bayi itu menangis tak terhibur dengan tubuhnya yang terlalu panas. Jaka putus asa, mondar-mandir di ruang tamu, ketidakberdayaan menggerogotinya. Saya perlu pergi mencari dokter di desa, katanya sambil mengambil topinya. Perjalanan 2 jam, Jaka.
dan malam ini gelap. Bisa berbahaya. Saya tahu putri saya demam, saya tahu. Tetapi demamnya belum terlalu tinggi. Dan jika kita memberinya lebih banyak kompres dingin, kita akan mencoba menurunkannya. Jika besok pagi tidak membaik, barulah Anda pergi. Ia menatapnya. Ia melihat ketenangan di matanya, kepastian dari orang yang tahu apa yang ia lakukan, dan ia percaya. Mereka menghabiskan malam tanpa tidur, bergantian dengan kompres, menimang bayi, mengukur suhu dengan tangan di dahi. Jaka mengamati Isyana bekerja dengan dedikasi yang melampaui tugas, yang murni cinta. Ia menyanyikan untuk Ana, membisikkan kata-kata penghiburan, mencium dahinya yang panas dengan kelembutan seorang ibu. Dan ketika akhirnya menjelang subuh, demam mulai mereda dan Ana tertidur nyenyak, Isyana menyandarkan kepalanya di sandaran kursi dan menghela napas lega begitu dalam hingga membuatnya gemetar. Jaka mendekat, berlutut di samping kursi. "Terima kasih," katanya, dengan suara serak karena emosi dan kelelahan. "Anda menyelamatkan putri saya." Isyana membuka matanya, menatapnya begitu dekat, dan merasakan jantungnya berdebar kencang. "Anak-anak kita," ia mengoreksi dengan suara pelan. Dan kemudian ia menyadari apa yang telah dikatakannya dan matanya terbelalak. "Maaf, saya tidak bermaksud." "Tidak," potong Jaka mengambil tangannya tanpa berpikir. "Anda benar anak-anak kita. Anda merawat mereka seolah-olah mereka milik Anda." Dan di sana, dalam sentuhan tangan itu, dalam pandangan yang bertukar di tengah malam, sesuatu berubah selamanya di antara mereka. Pagi setelah malam berjaga-jaga itu terbit berbeda. Matahari masuk melalui celah jendela dengan cahaya keemasan pedesaan itu, cahaya yang sama seperti biasanya. Tetapi, segalanya tampak berubah di dalam rumah itu. Jaka terbangun di kursi di ruang tamu, tempat ia tertidur, karena kelelahan dengan leher sakit karena posisi yang buruk. Hal pertama yang ia lakukan adalah melihat ke boks Ana. Gadis itu tidur nyenyak, napasnya tenang tanpa tanda-tanda demam. Isyana sudah ada di dapur, bahkan setelah menghabiskan malam tanpa tidur, menyiapkan kopi dan menguleni roti. Ketika ia melihat Jaka masuk, ia tersenyum lelah, tetapi lega. Demamnya sudah benar-benar hilang. Dia baik-baik saja. Jaka merasakan lututnya lemas karena rasa syukur. Ia mendekat ke tungku. Ia berdiri di sana. Tidak tahu harus berbuat apa dengan tangannya. Dengan kata-kata yang bersikeras tersangkut di tenggorokannya. "Isyana," mulainya dengan suara lebih rendah dari biasanya. "Tentang tadi malam, tentang apa yang Anda katakan." Ia menyela dengan cepat, kembali menguleni dengan kekuatan yang tidak perlu, mata terpaku pada pekerjaannya. "Saya berbicara tanpa berpikir, Jaka. Saya tahu merekam putri Anda, bahwa saya hanya..." "Anda bukan hanya apa-apa," potongnya, mengejutkan keduanya dengan ketegasannya. "Anda adalah orang yang merawat mereka lebih baik dari siapapun, yang kehilangan tidur untuk mereka, yang mencintai mereka." Kata mencintai tergantung di udara seperti pengakuan yang berbahaya. Isyana berhenti menguleni, tangannya tertutup tepung gemetar ringan. "Ya, saya mencintai mereka," akunya dengan suara pelan, tanpa menatapnya. "Saya tahu saya tidak seharusnya, saya tahu saya tidak berhak, tetapi saya tidak bisa menahannya. Mereka masuk ke hati saya sejak hari pertama." Jaka melangkah lebih dekat padanya, begitu dekat sehingga ia bisa merasakan panas dari tungku kayu, aroma roti mentah, aroma lavender, dan perawatan darinya. "Dan saya?" tanyanya dengan suara serak. "Saya juga masuk." Isyana akhirnya mengangkat matanya, dan apa yang dilihat Jaka di sana membuatnya lupa cara bernapas. Ada ketakutan, ya, tetapi juga ada harapan, keinginan, sesuatu yang begitu dalam, sehingga tidak memerlukan nama. "Jaka," mulainya, tetapi tidak bisa melanjutkan karena suaranya gagal. Ia mengangkat tangannya perlahan, seperti seseorang yang mendekati hewan yang ketakutan, dan menyentuh wajahnya dengan jari-jarinya yang kotor dengan tanah dari ladang, meninggalkan bekas di kulitnya yang terang. "Saya tidak tahu kapan itu terjadi," akunya. "Saya tidak tahu apakah itu saat melihat Anda merawat anak-anak saya, atau tertawa sendiri saat menjemur pakaian, atau bertengkar dengan Nyonya Mercedes. Saya hanya tahu bahwa ketika saya berpikir Anda akan pergi, saya merasakan simpul di dada saya yang tidak pernah saya rasakan sejak." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi itu tidak perlu. Isyana memahaminya dari Leonor, dan justru disitulah letak masalahnya dalam hantu halus wanita yang pernah menjadi istri, ibu, pemilik rumah ini. "Anda masih mencintainya," kata Isyana, "bukan sebagai tuduhan, tetapi sebagai fakta." "Saya akan selalu mencintainya," jawab Jaka dengan kejujuran brutal.
Ia memberi saya anak-anak, ia memberi saya tahun-tahun bahagia. Tidak ada cara untuk menghapus itu. Tidak ada cara untuk berpura-pura ia tidak pernah ada. Isyana mengangguk, melihat rasa sakit melintas di wajahnya. Saya tahu, dan saya tidak akan pernah mencoba menggantikannya, Jaka. Saya tidak akan pernah mencoba membuatnya melupakan Anda. Ini bukan tentang melupakan, katanya dengan tangan masih di wajahnya. Ini tentang terus hidup. Ini tentang membiarkan hati sembuh dan merasa lagi. Anda mengajari saya itu tanpa menyadarinya. Anda mengajari saya bahwa saya bisa menghormati masa lalu tanpa mati bersamanya. Momen itu hampir berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, mungkin sebuah ciuman, mungkin sebuah pernyataan definitif. Ketika Vian mulai menangis di kamar, tangisan itu datang seperti seember air dingin, mengembalikan mereka berdua ke kenyataan. Isyana segera menjauh, membersihkan tangannya di celemeknya. Wajahnya memerah karena malu dan kebingungan. Saya akan melihat Vian, gumamnya dan keluar hampir berlari dari dapur. Jaka berdiri di sana dengan tangan masih tergantung di udara tempat ia menyentuh wajahnya, jantung berdebar kencang. Apa yang ia lakukan terlalu dini, terlalu salah, terlalu rumit. Tetapi pada saat yang sama, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia benar-benar merasa hidup. Ia merasakan sesuatu selain rasa sakit dan kelelahan, dan itu membuatnya lebih takut daripada apapun. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Dipenuhi dengan ketegangan baru yang tidak tahu cara mengatasinya oleh salah satu dari mereka. Mereka menghindari satu sama lain, tanpa benar-benar menghindari. Mereka berbicara hanya secukupnya, tetapi mereka mengejutkan diri mereka sendiri dengan bertukar pandangan ketika mereka pikir yang lain tidak melihat. Jaka menghabiskan lebih banyak waktu di ladang, kembali hanya untuk makan dengan cepat dan pergi lagi. Isyana sibuk dengan bayi-bayi dan rumah, bekerja lebih dari yang diperlukan. Seolah-olah kelelahan fisik dapat menenangkan pikiran yang membingungkan. Dalam suasana tegang inilah kesulitan kedua muncul, dan kali ini lebih besar dari gosip desa. Itu nyata, itu berbahaya, dan datang dengan wajah keluarga. Suatu sore Kamis, sebuah kereta yang elegan berhenti di gerbang tanah milik itu. Itu bukan kereta orang biasa, itu adalah kereta dengan lambang di pintunya, ditarik oleh kuda-kuda yang terawat baik. Jaka sedang berada di kandang dan melihat kedatangan itu dengan kejutan dan kegelisahan. Dari kereta turun seorang wanita berusia sekitar 60 tahun, berpakaian hitam dari kepala sampai kaki, dengan kerudung janda dan postur seseorang yang terbiasa patuh. Itu adalah Nyonya Ophelia, Ibu Leonor. Jaka merasakan perutnya bergejolak. Ia tidak melihat mertuanya sejak pemakaman istrinya. Ia telah menghindari kunjungan, ia telah menghindari percakapan. Ia tinggal di ibu kota. Ia pergi tak lama setelah pemakaman, mengatakan bahwa ia tidak tahan melihat cucu-cucunya yang telah merenggut nyawa putrinya. Ia berjalan menuju gerbang melepas topinya sebagai isyarat rasa hormat. Nyonya Ophelia menyapanya dengan suara terkontrol. Sungguh mengejutkan melihat Anda di sini. Wanita tua itu menatapnya dengan mata biru dingin yang diwarisi Leonor, tetapi tanpa kelembutan putrinya. Zaka, jawabnya dengan sedikit anggukan. Saya datang untuk melihat cucu-cucu saya. Saya pikir waktu berkabung sudah cukup agar saya bisa mengenal mereka dengan baik. Ia membuka gerbang dan menemaninya ke rumah dengan hati yang mencelos. Ia tahu bahwa kunjungan ini bukan hanya tentang cucu-cucu. Ini tentang menghakimi, tentang mengevaluasi. Apakah ia membesarkan anak-anak dengan benar? Ketika mereka memasuki ruang tamu, Isyana sedang duduk di lantai bermain dengan si kembar. Vian mencoba merangkak. Ana bertepuk tangan dan tertawa. Pemandangan itu adalah kemurnian kegembiraan rumah tangga, tetapi membeku pada saat Nyonya Ophelia masuk. Isyana dengan cepat bangkit, merapikan gaunnya, matanya terbelalak. Jaka melakukan perkenalan dengan suara tegang. Nyonya Ophelia, ini Isyana. Ia membantu dengan anak-anak. Isyana, ini nenek si kembar. Kedua wanita itu saling mengukur dalam diam. Di satu sisi, wanita elegan berduka abadi. Di sisi lain, gadis sederhana berbaju usang tetapi bersih. Membantu, ulang Nyonya Ophelia dengan suara syarat makna. Saya mengerti, dan ia tinggal di sini di rumah. Ia tinggal, konfirmasi Jaka sebelum Isyana bisa menjawab, di kamar tamu. Wanita tua itu berjalan ke arah bayi-bayi itu, berlutut dengan kesulitan dan memeriksa mereka dengan mata kritis. Ia menyentuh wajah mereka, memeriksa pakaian mereka, memastikan kuku mereka bersih, rambut mereka tertata rapi. Vian, yang selalu lebih ramah, tersenyum padanya. Ana meringkuk curiga. Mereka terawat dengan baik, akui Nyonya Ophelia akhirnya, dan ada kejutan tulus dalam suaranya.
Saya berharap menemukannya berbeda. Isyana menggigit lidahnya agar tidak menjawab, tetapi Jaka memperhatikan ketegangan di bahunya. Isyana merawat mereka dengan penuh kasih sayang, katanya. Mereka sehat, bahagia. Nyonya Ophelia bangkit membersihkan roknya dengan gerakan presisi. Bisakah saya berbicara dengan Anda secara pribadi, Jaka? Itu bukan permintaan, itu adalah perintah. Ia menatap Isyana, yang sudah menggendong bayi-bayi itu, dan mengikuti ibu mertuanya ke beranda. Di luar, dengan pintu tertutup, Nyonya Ophelia langsung ke intinya. Sudah berapa lama gadis ini di sini? Hampir 2 bulan. Dan menurut Anda pantas, Jaka, seorang wanita lajang tinggal bersama seorang duda muda. Kemarahan mulai naik, tetapi ia mengendalikannya. Itu pantas ketika alternatifnya adalah membiarkan anak-anak saya tanpa perawatan yang memadai saat saya bekerja. Isyana datang saat saya paling membutuhkannya. Saya yakin begitu, kata wanita tua itu dengan senyum pahit. Tetapi penampilan itu penting, Jaka. Apa yang akan dipikirkan orang-orang? Apa yang akan mereka katakan tentang ingatan putri saya? Dengan segala hormat, Nyonya Ophelia, ingatan Leonor tidak dihormati. Isyana merawat anak-anaknya dengan cinta yang Leonor miliki untuk mereka. Ia memasak makanan yang dimasak Leonor, ia menjaga rumah seperti Leonor menjaganya. Jika ada seseorang yang menghormati putrinya di sini, itu adalah Isyana. Keheningan yang mengikuti terasa berat. Nyonya Ophelia mempelajari wajah menantunya. Ia melihat tekad di sana, pembelaan yang sengit. Anda menyukainya, bukan? Simpul wanita tua itu, bukan sebagai pertanyaan. Jaka tidak menjawab, tetapi keheningan adalah jawaban yang cukup. Anda jatuh cinta padanya. Saya sedang belajar untuk hidup lagi, jawabnya dengan hati-hati. Ini bukan sama dengan melupakan Leonor, tetapi mengkhianati ingatannya begitu cepat. Tuduhan itu seperti tamparan. Jaka merasakan darahnya mendidih. Leonor tidak akan ingin saya mati bersamanya, Nyonya Ophelia. Ia tidak akan ingin anak-anaknya tumbuh tanpa cinta, tanpa kegembiraan, hanya dengan ayah yang seperti hantu. Isyana membawa kehidupan kembali ke rumah ini, dan saya tidak akan meminta maaf untuk itu. Wanita tua itu terdiam cukup lama, menatap cakrawala di mana matahari mulai terbenam. Saya datang ke sini dengan tekad untuk membawa cucu-cucu saya bersama saya ke ibu kota, ia mengaku. Akhirnya saya datang dengan pikiran bahwa saya akan menemukan kekacauan, kelalaian, alasan yang cukup untuk mengambil anak-anak darimu. Jaka merasakan tanah menghilang di bawah kakinya. Tetapi, lanjut Nyonya Ophelia berbalik menghadapnya. Saya menemukan anak-anak yang bahagia, sehat, dicintai. Saya menemukan rumah yang berfungsi, yang memiliki kehangatan manusia. Dan meskipun sulit untuk mengakuinya, saya menemukan seorang gadis yang merawat cucu-cucu saya, seolah-olah mereka benar-benar miliknya. Ia berhenti dengan mata berkaca-kaca untuk pertama kalinya. Putri saya memilih suami yang baik. Anda pria yang baik, Jaka. Dan jika Isyana ini membuat Anda bahagia dan cucu-cucu saya bahagia, maka mungkin itulah yang Leonor inginkan. Suaranya bergetar di akhir dan wanita tua itu harus bersandar pada tiang beranda. Jaka, terkejut dengan kerentanan yang tiba-tiba, menyentuh pundaknya dengan lembut. Nyonya Ophelia, si kembar adalah cucu Anda. Anda selalu bisa mengunjungi mereka kapanpun Anda mau. Anda bisa menjadi bagian dari hidup mereka. Anda tidak perlu membawa mereka untuk hadir. Wanita tua itu mengeringkan air matanya dengan sapu tangan Renda. Saya tahu, hanya saja saya sangat merindukannya, Jaka. Dan melihat anak-anak ini seperti melihat putri saya lagi. Saya juga merindukannya, akunya dengan suara tercekat. Setiap hari, tetapi saya belajar bahwa merindukan tidak berarti berhenti hidup. Mereka berdiri di sana di beranda, dua hati yang berduka menemukan penghiburan satu sama lain, sampai Nyonya Ophelia tenang. Saya akan tinggal di penginapan desa selama beberapa hari. Saya ingin menghabiskan waktu dengan cucu-cucu saya sebelum kembali ke ibu kota. Tetapi Jaka menatapnya dengan serius. Jika Anda akan melanjutkan dengan gadis ini, lakukanlah dengan benar. Nikahi dia. Berikan dia rasa hormat yang layak ia dapatkan. Jangan biarkan ia hidup dalam bayang-bayang putri saya sebagai selir yang malu. Kata-kata itu kasar, tetapi nasihat itu padat. Jaka mengangguk mengerti. Ketika Nyonya Ophelia pergi, Jaka kembali ke rumah dan menemukan Isyana di dapur dengan tangan gemetar saat ia mengupas kentang. Ia telah mendengar segalanya. Dinding tipis rumah itu tidak menyimpan rahasia. Ia akan membawa bayi-bayi itu pergi, bisik Isyana. Air mata akhirnya jatuh. Ia akan membawa mereka pergi, dan saya tidak akan pernah melihat mereka lagi. Jaka mendekat,
memutarnya dari bahu dan melakukan apa yang ingin ia lakukan selama berminggu-minggu. Ia menariknya ke dalam pelukan erat, menyambut tangisannya di dadanya. Saya tidak akan membawanya pergi. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu keluarga ini. Isyana berpegangan padanya menangis semua ketakutan yang terakumulasi, semua ketidakpastian karena tidak memiliki hak atas anak-anak yang ia cintai. Dan Jaka, memegang wanita yang telah menjadi penting itu, tahu bahwa keputusan telah dibuat. Ia tidak bisa menundanya lagi. Ia tidak bisa terus berpura-pura bahwa ini sementara. Malam itu, setelah bayi-bayi tertidur dan rumah menjadi sunyi, Jaka meminta Isyana untuk duduk bersamanya di beranda. Ia telah berlatih kata-kata itu berkali-kali di kepalanya, tetapi ketika ia membuka mulutnya, semuanya keluar dengan sederhana dan langsung, seperti dirinya. Isyana, Anda datang ke sini 2 bulan lalu hanya meminta tempat tinggal dan makanan, tetapi Anda memberi jauh lebih banyak daripada yang Anda terima. Anda memberi cinta pada anak-anak saya. Anda memberi keteraturan pada rumah saya. Anda memberi saya alasan untuk bangun setiap hari. Dan di suatu waktu, di antara popok kotor dan sup panas, Anda mengembalikan sesuatu yang saya pikir telah hilang selamanya. Keinginan untuk benar-benar hidup. Isyana menatapnya dengan mata terbelalak, jantung di mulutnya. Saya bukan pria yang pandai berkata-kata. Saya tidak bisa berjanji bahwa saya akan mencintai Anda seperti saya mencintai Leonor, karena setiap cinta berbeda. Tetapi saya bisa menjanjikan Anda rasa hormat, perhatian, persahabatan. Saya bisa berjanji bahwa saya akan menghormati Anda sebagai istri saya, bahwa saya akan membela Anda, bahwa saya akan membangun kehidupan bersama Anda. Ia mengambil tangan gadis itu, menjalin jari-jarinya yang kapalan karena kerja keras. Nikahilah saya, Isyana. Bukan karena kebutuhan, bukan karena kenyamanan. Nikahilah saya karena saya ingin Anda tinggal selamanya. Karena anak-anak saya membutuhkan Anda. Karena saya membutuhkan Anda. Air mata mengalir bebas di wajahnya. Sekarang, Jaka, saya tidak pernah mengharapkan ini. Saya tidak pernah berpikir pria seperti Anda akan memperhatikan gadis seperti saya. Gadis seperti Anda, ulangnya, dengan sedikit senyum, adalah persis yang saya butuhkan. Kuat, berani, penuh kasih. Jadi, apakah Anda menerima? Dan Isyana menatap rumah, di mana 2 anak tertidur nyenyak, di mana ia telah menemukan tujuan setelah kehilangan segalanya. Ia menatap pria di depannya yang telah belajar tersenyum lagi berkat dirinya dan ia tahu tidak ada jawaban lain yang mungkin. Saya menerima, katanya dengan suara tegas meskipun berlinang air mata. Saya menerima untuk menikah dengan Anda. Saya menerima untuk menjadi ibu dari anak-anak Anda. Saya menerima untuk membangun kehidupan ini bersama. Dan ketika Jaka menciumnya di sana di beranda di bawah bintang-bintang pedesaan, itu adalah ciuman janji, permulaan baru, cinta yang lahir dari abu dan menjadi lebih kuat justru karena itu. Pernikahan itu ditetapkan 3 minggu kemudian. Cukup waktu untuk mempersiapkan apa yang diperlukan, tanpa terlalu lama sehingga menumbuhkan gosip. Jaka ingin melakukan segalanya dengan benar, seperti yang disarankan Nyonya Ophelia, seperti yang layak didapatkan Isyana. Itu tidak akan menjadi pesta besar. Tanah milik itu masih dalam pemulihan ekonomi dan duka baru-baru ini atas Leonor menuntut kerahasiaan. Tetapi itu akan menjadi pernikahan sungguhan dengan seorang pendeta, saksi, dan restu gereja. Isyana menghabiskan minggu-minggu itu dalam campuran kegembiraan dan kegugupan yang membuatnya terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar kencang. Ia akan menikah, ia akan memiliki nama keluarga, ia akan menjadi ibu sah dari 2 anak yang sudah ia cintai, seolah-olah mereka keluar dari rahimnya sendiri. Tetapi bersama dengan kebahagiaan datanglah ketakutan. Bagaimana jika ia bukan istri yang cukup baik? Bagaimana jika Jaka menyesal? Bagaimana jika bayangan Leonor terlalu besar baginya untuk menempati ruang apapun? Nyonya Ophelia, secara mengejutkan, menjadi sekutu selama minggu-minggu ini. Wanita tua itu datang ke tanah milik setiap hari, menghabiskan berjam-jam dengan cucu-cucunya, dan berbicara panjang lebar dengan Isyana. Suatu hari ia membawa sebuah kotak kayu yang dipernis dan memanggil calon menantunya untuk duduk di beranda. Isyana, saya membawakan sesuatu untukmu, katanya membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada gaun pengantin, tidak putih seperti mode saat ini, tetapi biru muda, halus, dengan sulaman halus di lengan dan garis leher. Itu gaun yang saya pakai ketika saya menikah dengan ayah Leonor. Kemudian itu miliknya ketika ia menikah dengan Jaka. Dan sekarang, suaranya sedikit bergetar.
Saya ingin itu menjadi milikmu. Isyana terbelalak menyentuh kain itu dengan hormat. Nyonya Ophelia, saya tidak bisa. Gaun ini adalah kenangan Anda. Ini kenangan Leonor, dan akan tetap begitu, jawab wanita tua itu dengan tegas. Tetapi kenangan tidak berguna jika tersimpan di dalam peti. Mereka berguna untuk hidup, untuk terus maju. Anda akan menikahi suami putri saya. Anda akan membesarkan anak-anaknya. Mengenakan gaun itu bukan menghapus Leonor, tetapi menghormatinya. Melanjutkan cerita yang ia mulai, air mata jatuh sebelum Isyana bisa mengendalikannya. Ia memeluk wanita tua itu dengan erat, dan Nyonya Ophelia membalas pelukannya dengan emosi yang jarang ia tunjukkan. Rawatlah mereka dengan baik, bisik nenek itu di rambut gadis itu. Rawat Jaka dan cucu-cucu saya, dan berbahagialah, nak. Anda layak bahagia. Malam itu Isyana mencoba gaun itu sendirian di kamarnya. Itu pas sempurna seolah-olah dibuat untuknya. Ia menatap cermin kecil yang berkabut dan tidak melihat seorang pengganti, tetapi sebuah kelanjutan, kesempatan baru bagi gaun itu untuk melihat kegembiraan, bagi rumah itu untuk memiliki cinta, bagi anak-anak itu untuk memiliki seorang ibu. Hari pernikahan terbit dengan langit biru dan udara September yang sejuk. Upacara itu akan sederhana di gereja desa, hanya dengan saksi yang diperlukan, Nyonya Ophelia, Don Domingo dan istrinya, dan pendeta yang mengenal Jaka sejak kecil. Isyana merapikan diri lebih awal dengan bantuan Nyonya Ophelia, yang bersikeras untuk menata rambut pengantin wanita dan menyematkan rambutnya dengan bunga jeruk yang dipetik dari kebun tanah milik itu. Ketika ia siap, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Gaun biru itu menonjolkan mata gelapnya. Rambut yang dikuncir memperlihatkan lehernya yang halus. Bunga-bunga memberinya kesegaran muda. Ia cantik, ia bahagia, ia takut. Jaka sudah menunggu di gereja mengenakan setelan yang sama yang ia kenakan di pernikahannya sendiri dengan Leonor. Ia tahu itu. Ia tahu bahwa beberapa orang mungkin menghakiminya, tetapi baginya itu masuk akal. Ia tidak menghapus masa lalu, ia membangun di atasnya. Ketika Isyana memasuki gereja sambil memegang buket bunga desa yang sederhana, Jaka merasa napasnya tercekat. Ia cantik dengan cara yang berbeda dari Leonor, tetapi sama-sama menyentuh. Ia berjalan ke altar dengan langkah tegas, tanpa ayah untuk menyerahkannya, karena ia tidak lagi memiliki keluarga, tetapi dengan kepala tegak, karena ia tidak membutuhkan siapapun untuk memvalidasi pilihannya. Upacara itu singkat. Pendeta berbicara tentang kesempatan kedua, tentang kemampuan hati manusia untuk mencintai lagi tanpa mengurangi cinta sebelumnya, tentang bagaimana Tuhan menempatkan orang yang tepat di jalan kita ketika kita paling membutuhkannya. Jaka dan Isyana mengulang janji mereka dengan suara tegas, meskipun emosional. Ketika pendeta menyatakan mereka suami dan istri dan Jaka mencium pengantin wanita, beberapa hadirin menyeka air mata mereka secara diam-diam. Itu bukan pernikahan gairah muda, itu adalah pernikahan kedewasaan, pilihan sadar, cinta yang lahir dari rasa hormat dan kebersamaan, dan dalam arti tertentu itu bahkan lebih indah justru karena itu. Pesta kecil diadakan di tanah milik itu sendiri, dengan meja penuh hidangan sederhana, tetapi berlimpah, disiapkan oleh tetangga yang akhirnya menerima Isyana. Ada nasi pesta, mole desa, berbagai jenis kue, minuman capulin, si kembar, yang sudah berusia 6 bulan, ada di pangkuan Nyonya Ophelia, berpakaian rapi dengan pakaian baru yang dibawa nenek dari ibu kota. Ketika matahari mulai terbenam dan para tamu yang sedikit pergi, Jaka dan Isyana ditinggal sendirian di beranda, mengamati sinar terakhir cahaya keemasan melukis perbukitan. Isyana telah melepaskan bunga-bunga dari rambutnya dan sudah bertelanjang kaki, lelah tetapi berseri-seri. Jadi sekarang saya Nyonya Isyana, istri Jaka, katanya dengan senyum malu. Masih terdengar aneh. Anda akan terbiasa, jawabnya sambil melingkarkan lengan di bahunya dan menariknya mendekat. Dan saya akan terbiasa memiliki teman sejati, seseorang untuk berbagi keputusan, masalah, kegembiraan. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman selama beberapa menit, hanya menikmati kehadiran satu sama lain. Kemudian Isyana bertanya dengan suara pelan, "Apakah Anda pikir Leonor akan menyetujui pernikahan kita? Bahwa saya merawat anak-anaknya?" Jaka berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab, "Saya pikir ia akan berterima kasih. Leonor terlalu baik untuk ingin saya tetap sendirian, menderita. Ia akan ingin anak-anaknya memiliki cinta, agar saya bahagia lagi, dan Anda memberi kami keduanya." Malam pertama sebagai suami istri terasa aneh dan manis pada saat yang bersamaan. Jaka telah menyiapkan kamar dengan hati-hati, telah mengganti spray,
telah meletakkan bunga segar di lemari. Isyana masuk dengan gugup. Ia belum pernah bersama pria. Tetapi Jaka lembut, sabar, hormat. Mereka perlahan saling mengenal, tanpa tergesa-gesa, membangun keintiman dengan hati-hati. Dan ketika mereka akhirnya tertidur berpelukan, keduanya merasa bahwa ini benar, bahwa mereka adalah kepingan yang cocok, tidak sempurna, tetapi cukup baik untuk membangun sesuatu yang kokoh. Bulan-bulan setelah pernikahan adalah penyesuaian dan pembelajaran. Isyana harus belajar menjadi tidak hanya pengasuh, tetapi pemilik rumah yang sebenarnya, orang yang membuat keputusan, yang dimintai nasihat. Terutama, Jaka harus belajar berbagi, mendengarkan pendapat, menerima bahwa ia tidak lagi menanggung semuanya sendirian. Mereka memiliki ketidaksepakatan, tentu saja. Tentang cara membesarkan anak-anak, tentang berapa banyak yang harus dibelanjakan, tentang kunjungan Nyonya Ophelia, yang terkadang terlalu lama, tetapi mereka belajar untuk berbicara, untuk memberi ketika perlu, untuk bertengkar tanpa menyakiti. Dan dengan setiap rintangan yang diatasi bersama, ikatan di antara mereka semakin kuat. Vian mengambil langkah pertamanya pada usia 10 bulan, melepaskan tangan Isyana dan terhuyung 3 langkah ke arah Jaka, yang menangkapnya di udara dengan teriakan kegembiraan. Ana mengucapkan kata pertamanya pada usia 11 bulan, dan kata itu adalah Mama, sambil menatap langsung ke Isyana. Jaka melihat air mata mengalir di wajah istrinya dan mengerti apa artinya itu. Validasi, rasa memiliki, cinta yang diakui. Musim berlalu. Musim dingin tiba dengan malam-malam dingin di mana keluarga berpelukan di dekat tungku kayu. Jaka menceritakan cerita-cerita yang ia ciptakan sementara Isyana menjahit pakaian untuk si kembar. Musim semi tiba dengan bunga-bunga di kebun yang ditanam Isyana, dengan bayi-bayi merangkak di halaman di bawah tatapan waspada orang tua mereka. Musim panas tiba dengan panen berlimpah, dengan tanah milik akhirnya makmur lagi dengan rencana untuk masa depan. Dan pada suatu sore musim panas, hampir 1,5 tahun setelah Isyana tiba di tanah milik, terjadilah percakapan yang akan mengubah segalanya lagi. Jaka sedang mengasah peralatan di beranda ketika Isyana duduk di sampingnya dengan ekspresi yang ia pelajari untuk dikenali. Ia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Jaka, saya perlu memberitahumu sesuatu. Mulainya dengan tangan gugup di pangkuannya. Ia segera melepaskan peralatannya. Khawatir. Ada apa? Apakah kamu sakit? Tidak, bukan itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Hanya saja kita akan membutuhkan box baru. Si kembar sudah terlalu besar. Mereka membutuhkan tempat tidur yang lebih besar. Jaka mengernyit bingung. Baiklah, saya bisa membuatkan mereka tempat tidur baru. Tetapi mengapa kita membutuhkan box baru? Ya, dan kemudian ia menyadarinya. Ia menatap perutnya, masih rata, dan kemudian wajahnya yang tersenyum dengan cemas. Apakah Anda? Ya, konfirmasinya dengan suara bergetar karena emosi dan ketakutan. Sekitar 2 bulan, kurasa. Saya pergi menemui bidan desa hari ini, dan ia memastikannya. Dunia berhenti sejenak. Jaka akan menjadi ayah lagi, tetapi kali ini berbeda. Bayi ini akan menjadi miliknya dan Isyana. Itu akan menjadi buah cinta mereka berdua. Itu akan menjadi bukti definitif bahwa kehidupan terus berlanjut. Ia mengambil wajah gadis itu di tangannya, dan menciumnya di dahi, di hidung, di bibir, tertawa, dan menangis pada saat yang bersamaan. Seorang anak dari kita, gumamnya takjub. Kita, benarkah Anda bahagia? Tanya Isyana tidak yakin. Saya lebih dari bahagia. Ia menyela. Saya utuh. Anda telah memberi saya segalanya, Isyana. Anda mengembalikan anak-anak saya. Anda mengembalikan kegembiraan ke rumah ini. Dan sekarang Anda akan memberi saya anak lagi. Bagaimana mungkin saya tidak bahagia? Mereka tertawa dan menangis bersama, berpelukan di beranda, saat matahari terbenam sekali lagi di atas tanah milik yang telah menyaksikan begitu banyak kesedihan dan kini meluap dengan harapan. Bayi itu lahir pada suatu pagi musim semi, ketika bunga jeruk memenuhi udara dengan parfum manisnya. Itu adalah persalinan yang tenang, cepat, tanpa komplikasi. Ia adalah seorang gadis kecil yang sempurna, dengan sehelai rambut gelap, sama seperti Isyana, dan mata yang berjanji akan secerah mata Jaka. Ia dinamai Aurora karena ia adalah fajar baru keluarga itu, cahaya setelah kegelapan. Nyonya Ophelia, yang datang untuk membantu persalinan, menggendong cucu buyutnya dengan air mata berlinang. Ia memiliki hidung Leonor, komentar wanita tua itu. Dan tidak ada kesedihan dalam suaranya, hanya kelembutan. Keluarga terus berlanjut, dan ia benar. Bertahun-tahun berlalu,
dan keluarga yang diperbaiki dengan potongan-potongan kesedihan, dan cinta ini tumbuh kuat. Fian dan Ana tumbuh mengetahui bahwa Isyana bukanlah ibu yang melahirkan mereka, tetapi ibu yang membesarkan mereka, dan mereka mencintainya dengan seluruh intensitas yang hanya bisa dicintai oleh anak-anak. Aurora tumbuh mendengarkan cerita tentang Bibi Leonor yang ada di surga, belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang terbatas, bahwa seseorang dapat mencintai banyak orang lain dengan cara yang berbeda. Semuanya, tanah milik itu berkembang. Jaka, dengan Isyana di sisinya, menasihati dan mendukungnya, membuat keputusan yang lebih baik. Ia berani ketika perlu. Ia konservatif ketika harus melakukannya. Mereka membeli lebih banyak tanah. Mereka menambah kawanan, menanam kebun, rumah itu direnovasi, mendapatkan lebih banyak kamar, beranda yang lebih besar, jendela yang luas yang membiarkan matahari masuk. Tetapi yang terpenting bukanlah kemakmuran materi, tetapi tawa yang bergema setiap hari di rumah itu, makan malam keluarga, di meja besar dapur. Itu adalah malam-malam ketika semua orang berkumpul di ruang tamu untuk mendengarkan Jaka bercerita atau Isyana bernyanyi. Itu adalah kepastian bahwa ada cinta di sana, ada keamanan, ada sebuah rumah. Nyonya Ophelia mengunjunginya secara teratur, dan di tahun-tahun terakhir hidupnya ia tinggal di sebuah rumah kecil yang dibangun Jaka untuknya di belakang properti. Wanita tua itu, yang datang dengan kaku dan menghakimi, melunak seiring waktu. Ia mengizinkan dirinya untuk menjadi sekadar nenek. Ia mengizinkan dirinya mencintai Isyana seperti putri dan Aurora seperti cucu yang sebenarnya. Ketika ia meninggal, pada usia 72 tahun, ia meninggal dengan damai, dikelilingi oleh keluarga yang telah ia pelajari untuk terima dan cintai. Bertahun-tahun kemudian, ketika rambut Jaka sudah sepenuhnya putih dan Isyana memiliki kerutan ekspresi yang menandai wajahnya, mereka duduk di beranda yang sama di mana segalanya telah dimulai. Fian sudah menikah dan bekerja di tanah milik bersama ayahnya. Ana telah menjadi guru di desa. Ia tinggal di dekatnya bersama suaminya dan 2 anak. Aurora, yang termuda, telah pergi belajar di ibu kota, tetapi selalu kembali membawa cerita dan kabar baru. Apakah Anda menyesal? Tanya Isyana tiba-tiba, kepalanya bersandar di bahu suaminya, karena membiarkan saya tinggal hari itu. Jaka tertawa pelan, mengambil tangan istrinya, dan menjalin jari-jarinya yang penuh kapalan dari seumur hidup bekerja. Saya menyesal tidak meminta Anda untuk tinggal lebih cepat, karena tidak menyadari lebih cepat bahwa Anda adalah persis apa yang saya butuhkan. Terlepas dari semua kesulitan, dari semua penilaian yang kita hadapi, justru karena mereka, jawabnya. Karena mereka membuat kita lebih kuat, karena mereka mengajari kita bahwa cinta sejati bukanlah yang datang dengan mudah, itu adalah yang dibangun bata demi bata, hari demi hari. Isyana tersenyum, senyum tenang dari orang yang tahu bahwa ia membuat keputusan yang tepat. Ia melihat tanah milik yang telah menjadi miliknya, rumah yang telah ia isi dengan kehidupan, kebun yang telah ia tanam dan lihat berbunga. Ia ingat gadis yang ketakutan yang datang ke sana, hanya meminta air dan sepotong roti, tanpa membayangkan bahwa ia akan menemukan sebuah rumah, sebuah keluarga, sebuah cinta yang akan bertahan seumur hidup. Jika Gusti mengizinkan saya tinggal, saya akan merawat mereka, gumamnya mengulangi kata-kata yang ia ucapkan bertahun-tahun lalu. Jaka meremas tangannya, dan Anda merawatnya. Anda merawat saya, anak-anak saya, rumah kita, cinta kita. Anda merawat segalanya dengan dedikasi yang tidak akan pernah bisa saya balas sepenuhnya. Anda tidak perlu membalas, katanya. Anda memberi saya rumah ketika saya tersesat. Anda memberi saya tujuan ketika saya tidak punya apa-apa. Anda memberi saya cinta ketika saya pikir saya tidak akan pernah memilikinya. Kita saling menyelamatkan, Jaka. Itu adalah kesepakatan yang adil sejak awal, dan itu benar. 2 orang yang patah hati yang saling menemukan pada saat yang tepat telah menyelamatkan satu sama lain dan membangun sesuatu yang utuh bersama. Itu tidak sempurna. Tidak pernah. Ada hari-hari yang sulit, ada pertengkaran, ada air mata, tetapi ada jauh lebih banyak kegembiraan, jauh lebih banyak cinta, jauh lebih banyak kehidupan yang dijalani dengan sebenarnya. Saat matahari terbenam sekali lagi di atas tanah milik Aguas Claras, melukis langit dengan warna oranye dan merah muda, Jaka dan Isyana berdiri di sana dengan tangan terjalin, hati mereka damai. Kisah mereka bukanlah tentang gairah yang membara pada pandangan pertama. Itu adalah pembangunan harian, pilihan yang diperbarui setiap pagi, cinta yang tumbuh perlahan, tetapi berakar begitu dalam sehingga badai apapun tidak dapat mencabutnya.
Itu adalah kisah tentang permulaan baru, tentang kesempatan kedua, tentang keyakinan bahwa setelah rasa sakit tergelap selalu datang fajar baru. Dan jika Anda mendengarkan kisah ini sekarang, rakyatku, itu karena Anda perlu percaya pada itu. Anda juga perlu percaya bahwa tidak peduli seberapa dalam Anda jatuh, selalu mungkin untuk bangkit, bahwa tidak peduli berapa banyak yang Anda kehilangan. Anda masih dapat menemukan bahwa cinta sejati itu ada, ya, tetapi itu bukanlah cinta dalam dongeng, itu adalah cinta yang dibangun dalam sehari-hari, dalam tindakan sederhana, dalam perawatan konstan. Dan begitulah rakyatku, ketika kita membuka hati untuk memulai lagi, ketika kita memiliki keberanian untuk mengulurkan tangan dan meminta bantuan atau menawarkan bantuan kepada yang membutuhkan, hidup mengejutkan kita dengan hadiah yang bahkan tidak kita bayangkan mungkin terjadi. Jaka hanya membutuhkan seseorang untuk merawat anak-anaknya. Isyana hanya membutuhkan tempat tinggal, tetapi apa yang mereka temukan jauh lebih banyak. Mereka menemukan keluarga, mereka menemukan cinta, mereka menemukan sebuah rumah. Jika cerita ini menyentuh hati Anda seperti menyentuh hati saya saat menceritakannya, tinggalkan like Anda sekarang. Berlanggananlah ke kanal Cerita dari Desa, dan bagikan di kolom komentar. Momen mana yang paling emosional bagi Anda? Apakah saat Isyana mengucapkan frasa judul? Apakah itu pernikahan? Apakah itu kelahiran Aurora? Ceritakan pada saya. Saya ingin tahu apa yang tinggal di hati Anda. Dan selalu ingat, cinta sejati tidak membutuhkan kata-kata indah atau tindakan besar. Itu ditunjukkan dalam perawatan sederhana sehari-hari, dalam tatapan penuh perhatian, dalam tangan yang terulur, dalam bahu yang ditawarkan. Sampai cerita berikutnya, dan semoga Tuhan memberkati hidup Anda, seperti memberkati hidup Jaka dan Isyana. Tetaplah bersama Tuhan. M.